Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Bagaimana kabar kita? Bagaimanapun kabar kita pada hari ini, tetap percaya Yesus baik dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita kembali boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari GBI Pelita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur atau perpuluhan, bisa langsung mengirimnya ke nomor rekening GBI Pelita yang sudah tersedia. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah memberikannya, dihimbau untuk bisa mengirimkan bukti transfernya kepada staf full-timer GBI Pelita. Kami mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bisa subscribe YouTube kita di GBI Pelita dan juga follow Instagram kita di @GBI-Pelita4Medan dan juga bergabung di dalam Facebook kita di GBI Pelita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sepakat kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, sungguh kami bersyukur ya Bapa yang baik kalau pada hari ini kami boleh kembali memuji mempermuliakan nama-Mu dalam setiap keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Karena firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan biarlah setiap keluarga yang ada pada hari ini boleh bersama-sama membangun mesbah keluarga. Kami boleh merayakan sukacita pada hari ini ya Bapa yang baik. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari biar kiranya Roh-Mu yang kudus yang mengajari kami, yang menuntun kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu dengan baik, dan biarlah kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Sepakat kita katakan, amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kalau hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepadamu. Nah, puji Tuhan kalau hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tema yang saya ambil adalah berani hidup. Ya, sekali lagi saya katakan berani hidup. Coba senggol kanan kirinya katakan berani hidup. Nah, banyak orang Bapak Ibu saudara sekalian berani mati, benar? Bahkan kita tidak jarang mendengar banyak orang yang berani mati. Ada orang yang berani mati bagi apa yang dia yakini. Ada orang yang berani mati karena cintanya akan bangsa ini. Ada orang yang berani mati karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya. Ada juga orang yang berani mati karena cintanya kepada seseorang. Nah, tapi hal itu baik atau tidak? Saya bilang itu sangat baik. Karena dengan berani mati kita siap mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki untuk berjuang kepada seseorang, mungkin kepada satu bangsa atau kepada orang-orang yang lain. Tapi yang tidak kalah penting juga adalah kita harus berani hidup. Nah, kenapa saya katakan berani hidup? Karena banyak juga sekarang orang lebih siap mati daripada siap hidup. Contohnya ketika dia punya masalah, punya pergumulan, dia bilang kayaknya lebih baik mati aja. Sepertinya lebih baik ya udah bunuh diri aja. Ya udahlah, karena banyak persoalan, pergumulan, karena depresi dan lain sebagainya, pingin mati dan tidak ingin hidup lagi. Padahal ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus dalam kitab Filipi ini, dalam keadaan ini Paulus dalam keadaan di penjara, tapi dia memberikan sukacita kepada umat yang dipimpin, kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, dan ada pesan penting yang mau dia sampaikan pada jemaat dan terlebih pada kita pada hari ini tentang berani mati.
Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari kebenaran firman Tuhan ini tadi, khususnya di ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saya baca ayat ini, dan mungkin juga kita sering membacanya, kita lebih sering mendengar yang mananya? Hidup adalah Kristus atau mati adalah keuntungan? Lebih sering kita membahas mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan, benar. Mati adalah keuntungan dalam Kristus. Tapi hidup ini juga harus penting. Karena hidup ini yang akan menentukan matinya kita. Kalau hidup kita tidak sesuai Kristus, mati bukan keuntungan. Kalau hidup kita tidak berani berjalan bersama dengan Kristus, mati bukan keuntungan. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang-orang yang berani hidup. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat ini, bagaimana Paulus dengan tegas mengajarkan kepada jemaat yang di Filipi agar mereka tidak hanya memusingkan diri mereka tentang kehidupan pribadi mereka. Karena itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Mengapa kita harus berani hidup? Yang pertama adalah di ayat yang ke-21 tadi, saya bacakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah, jadi poin pertama, mengapa kita harus berani hidup? Karena kita ingin hidup seperti Kristus. Nah, Paulus kalau kita baca dari pasal pertama, kedua, dan ketiga, khususnya pasal ketiga, ayat yang ke-10 dan yang ke-11 saya bacakan bagi kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus berani hidup? Bagaimanapun sulitnya hari ini, Paulus ketika menulis surat ini, dia dalam keadaan sulit, dia dalam keadaan di penjara, bahkan mungkin dia berkata akhir hidupnya sudah semakin dekat, tapi dia terus berjuang untuk hidup. Makanya kalau kita lihat juga, kalau kita lihat di ayat yang ke-23 dikatakan, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, kata Paulus. Paulus dengan tegas memahami kematian itu jauh lebih baik bagi dia, karena dia tidak perlu lagi berjerih lelah dalam hidup, dia tidak perlu lagi mengurus jemaat, dia tidak perlu lagi yang namanya memikirkan perasaan orang lain, tidak perlu lagi yang namanya susah dalam pelayanan. Tapi dia berkata, kalau kita lihat di ayat yang ke-24-nya, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus ingin hidup, berani hidup, karena dia ingin seperti Kristus. Nah, kalau tadi di ayat yang ke-10 dari pasal Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berarti Paulus ingin terus hidup karena dia ingin terus menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita baca di ayat yang lain, kita Matius pasal yang kelima ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Apakah kehidupan kita sudah semakin seperti Kristus? Apakah kehidupan kita sudah mencerminkan Kristus? Kira-kira seberapa banyak di tempat ini yang mendengar video ini yang hidupnya sudah seperti Kristus? Coba tanya kanan kirinya, hidupmu sudah seperti Kristus belum? Atau coba lihat dulu wajah kanan kirinya. Kalau melihat dia terlihat seperti Kristus atau seperti hantu? Coba bilang samping kanan kirinya, mau tahu siapa Yesus, cukup lihat diriku. Oke, sekali lagi, mau tahu siapa Yesus, cukup lihat diriku. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Harusnya orang yang melihat kehidupan kita, dia bisa melihat Kristus yang hidup dalam kita. Nah, jadi kalau kita belum seperti itu, harus terus berani hidup supaya hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Hidup kita terus mengalami progresif, hidup kita terus mengalami pengudusan. Supaya apa? Supaya ketika kita mati nanti benar-benar beroleh keuntungan. Jangan buru-buru pingin cepat mati. Jangan buru-buru hopeless dalam hidup. Apakah hamba-hamba Tuhan tidak pernah mengalami yang namanya pingin mati, merasa hidup ini berat? Ada Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Alkitab, ada satu tokoh yang namanya Elia. Dia baru berperang melawan nabi-nabi Baal. Tapi esok harinya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, lebih baik aku mati. Bahkan ada tokoh yang lain lagi, siapa? Kalau kita dilihat di Alkitab, Yunus. Ketika Tuhan memberkati orang Niniwe, tidak jadi menghukum orang Niniwe, Yunus pingin mati karena dia mengalami sedikit kesusahan, mengalami panas terik matahari, dan dia berteduh di sebuah pohon, dan pohon itu mati. Dia bilang kepada Tuhan, lebih baik cabut nyawaku. Ternyata banyak juga sekarang orang pinginnya mati.
Apalagi dengan kesusahan-kesusahan sekarang ini. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita berani terus hidup. Karena kita mau hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus berani hidup adalah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi kita, Mazmur 118 ayatnya yang ke-17 dan yang ke-18. Demikian firman Tuhan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Nah, kalau ayat ini kita baca bagaimana dengan tegas pemazmur mengatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Mari sama-sama kita katakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Mungkin kita punya saudara yang sedang dalam keadaan di rumah sakit, atau mungkin ada kita kenal teman, saudara, atau tetangga, atau siapa yang kita kenal, mungkin mereka sedang sakit di rumah sakit karena COVID-19 ini. Coba bagikan kebenaran ini, coba kita jangkau mereka dengan kebenaran ini. Kenapa? Kalau mereka yakin ada kebenaran Tuhan yang membuat mereka semangat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, saya yakin mereka akan semakin berani untuk hidup. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti sembuh, banyak akan menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat banyak yang dari pasien-pasien yang sudah sembuh menceritakan bagaimana pertolongan Tuhan. Bahkan ada yang para perawat, tenaga medis dan lain sebagainya yang sudah menolong. Mungkin ada beberapa yang gugur. Apakah tidak Tuhan tolong? Itu keuntungan bagi mereka karena mereka selesai melakukan pertandingan iman mereka. Tapi yang bagi yang sembuh, yang mendapatkan pertolongan Tuhan, mereka punya kesempatan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita berani untuk hidup supaya kita masih punya kesempatan untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa lagi menceritakan perbuatan Tuhan. Kalau kita sudah kembali kepada Bapa di sorga, kita tidak punya kesempatan menceritakan perbuatan Tuhan. Kepada siapa? Apakah kita harus lagi datang kepada mimpi orang? Itu bukan kita, pasti setan yang menyamar. Karena selama kita hidup, gunakan waktu yang ada. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan dari beberapa bulan yang sudah kita lalui. Ceritakan kepada orang lain bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak mesti perbuatan-perbuatan yang besar, tidak mesti kita karena bangkit dari antara orang mati, tidak mesti karena sembuh dari penyakit yang kanker dan lain sebagainya. Tapi pemeliharaan Tuhan yang kecil-kecil yang kita alami pun perlu kita ceritakan bagi orang lain. Oleh karena itu kita harus tetap berani untuk hidup. Dan ayat ini tadi mengatakan, Tuhan mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Pemazmur yakin pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih mengizinkan kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini waktu yang tidak baik bagi semua banyak orang, bahkan bagi negara-negara yang lain. Tapi ini juga bisa jadi waktu yang baik bagi kita untuk menceritakan kasih Tuhan bagi banyak orang, kasih Tuhan bagi keluarga kita, kasih Tuhan bagi saudara-saudara kita. Jangan sampai Bapak Ibu, kita nanti tidak lagi punya waktu untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita harus berani hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga ialah mengapa kita harus berani hidup untuk saling melayani. Dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kalau kita baca ayat ini dikatakan segala sesuatu kesudahannya sudah mulai dekat. Tapi kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita harus tetap giat dalam melayani. Melayani tidak hanya di gedung gereja. Sekarang tidak ada orang yang ke gereja, tidak ada yang beribadah bersama-sama di gereja. Jadi bagaimana kita melayani? Kita melayani sesama kita. Siapa sesama kita? Orang-orang yang berada di keluarga kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita di keluarga. Itulah orang yang bisa kita layani. Jadi mari berani hidup supaya kita punya kesempatan melayani mereka. Anak-anak muda di tempat ini,
Beranilah semangat hidup. Supaya apa? Engkau masih punya kesempatan untuk melayani orang tuamu, untuk melayani abang dan kakakmu, orang tua kami. Berapapun umurmu, berapapun usiamu, tetaplah layani seorang dengan yang lain. Jangan bilang, Pak Pendeta usiaku sudah 60 tahun. Ya kalaupun umur panjang 70 atau 80 tahun, benar 70 atau 80 tahun. Tapi di kitab Kejadian juga membahas usia manusia 120 tahun. Kenapa kita tidak lebih pingin umur panjang untuk punya kesempatan melayani sesama kita? Nah, bagi kita juga sekarang para pelayan Tuhan yang sedang di rumah, yang di keluarga kita masing-masing, sekaranglah waktunya bagi kita untuk melayani. Bukan hanya di gereja, bukan hanya sebagai worship leader di gereja, sebagai singer choir, penerima tamu di gereja, tapi di keluarga kita. Oleh karena itu, kita harus punya semangat untuk berani hidup, sehingga dengan kita hidup, kita bisa melayani seorang dengan yang lain. Bahkan kita berdoa, biar kiranya semakin banyak orang yang kita layani, mungkin tidak secara langsung, mungkin dengan media sosial, dengan membagikan video ini kepada orang-orang yang lain, mungkin dengan berbagi berkat kepada orang-orang yang lain. Oleh karena itu, berani hidup untuk kita bisa melayani sebanyak orang yang bisa kita temui dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya bacakan bagi kita di tempat ini, demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kitab Galatia ini, hidup untuk Allah. Jadi beranilah hidup untuk Allah, untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk hidup sesuai dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita berdasarkan kasih dan karunia-Nya, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dengan tetap semangat, berani menjalani kehidupan. Kita tetap berdoa buat bangsa kita supaya semakin banyak orang yang berani untuk hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita juga berdoa buat para tenaga medis yang terus berjuang hari-hari ini. Kita dukung mereka dengan kita tetap di rumah, dan kita doakan mereka. Kalau hari-hari ini ada tagar terserah, itu bukan berarti mereka menyerah, tapi mereka mengembalikan kepada kita. Kalau kita tahu mereka saudara kita, mari kita bantu mereka. Saya yakin dan percaya mereka tidak menyerah, karena mereka berani hidup untuk memperjuangkan kesehatan Indonesia. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan di tempat ini? Maukah kita berani hidup untuk semakin menyatakan kasih Kristus, semakin menceritakan perbuatan Kristus, dan semakin melayani sesama kita? Dan biarlah kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa yang baik, kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu kematian adalah keuntungan bagi kami, tapi kami mau hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya kami menggunakan kehidupan kami hari-hari ini dengan penuh percaya untuk hormat bagi nama-Mu saja, untuk melayani sesama kami, untuk berkorban bagi sesama kami, dan untuk boleh saling tolong-menolong untuk sesama kami. Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Terkhusus Engkau berkati presiden kami, wakil presiden kami, bahkan seluruh jajaran yang Engkau berkati. Bahkan terkhusus buat saudara-saudara kami, para tenaga medis, mari Engkau berkati mereka. Kami tahu mereka lelah, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, yang memberikan penghiburan bagi mereka. Kami percaya mereka tidak akan menyerah, karena mereka berani hidup untuk Kristus, untuk menyatakan kasih Kristus bagi banyak orang ya Bapa yang baik. Bahkan buat jemaat-Mu, umat-Mu di GBI Pelita dimanapun mereka berada, mari Engkau berkati mereka. Biar kiranya mereka menjadi orang-orang yang tetap semangat menjalani kehidupan, karena kami tahu ada Kristus yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang terus menghibur kami, menuntun kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Bapa di sorga dengan iman. Aminkan firman Tuhan yang saya sampaikan bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Bawalah berkat daripada Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, itulah menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan terus diberkati, dan jadi berkat bagi banyak orang. Sepakat kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.